Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan muda sekalian, malam ini kita lanjut program kita lagi Sat Night. Semoga jadi malam berbahagia bagi antum semuanya, malam penuh berkah. Daripada waktu habis sia-sia nongkrong yang tidak jelas, mending kita ngaji, gali ilmu, baik lewat tausiah singkat nanti yang kami sampaikan. Begitu pula nanti pertanyaan penting pasti nanti juga antum akan dapat manfaat dari pertanyaan diajukan dan nanti dari jawaban yang diterima. Ya, saya jelaskan dulu sesuai dengan tema kita, amalan mempercepat datangnya jodoh. Jadi kita perlu ketahui dulu kenapa jodoh itu atau apa saja sebab yang membuat jodoh kita sulit datang. Pertama, ya, jodoh sulit datang itu karena satu, ujian. Ini saya bahas dari buku saya ya. Ini buku saku. Kalau antum misalnya nikah, mau jadikan buku ini jadi buku saku, sebelum nikah persiapkan dulu ini syarat rezeki susah jodoh. Ini ada yang jadikan ini buku nikah. Jadi untuk motivasi teman-teman yang lainnya belum nikah supaya antum kasih souvenir daripada kasih souvenir gelas nggak jelas dipakainya. Ini jadi amal jariah bagi antum juga ini. Nanti bisa memesan lewat nomor WA Tokor Wifi. Ya, saya tulis di komentar ini aja. Nomor WA Tokor Wifi untuk pesan souvenir di 085200 171 222 0852 00 171 222. Nah, ini saya bahas sebenarnya tentang rizki, namun saya kaitkan dengan jodoh karena jodoh juga rizki. Jadi kita pelajari dulu sebab jodoh itu belum kunjung datang. Ya, sebab jodoh itu belum kunjung datang. Ya, pertama karena itu ujian. Ya, karena itu ujian. Ya, sama seperti kita sulit rezeki juga karena itu ujian. Yang kedua, Allah tahu. Allah Maha tahu manakah yang terbaik untuk hamba. Allah Maha tahu manakah yang terbaik untuk hamba. Allah Maha tahu manakah yang terbaik untuk hamba. Allah tunda dulu. Tahu, kamu belajar dulu, dalami agama dulu, nah, baru nanti akan diberi. Yang ketiga, bisa jadi karena dosa. Dan itu teguran. Yang keempat, bisa jadi Allah ingin membuka pintu rizki yang lain. Sebab lainnya, ya, bisa jadi Allah buka dulu pintu rezeki yang lain. Yang kelima, kurangnya takwa. Yang keenam, kurangnya tawakal. Ya, kita kurang takwa, masih banyak dosa, maksiat, kurang tawakal kita. Juga bisa jadi kita kurang istiqomah. Ya, kita itu kurang istiqomah. Sehingga Allah negur kita, jodoh belum dikasih, kamu ngaji dulu, belajar yang benar. Atau bisa jadi juga yang kedelapan, karena masih memiliki
pekerjaan yang haram. Nah itu ya. Jadi kita pikirkan sebabnya dulu. Sebabnya apa? Selesaikan sebab ini. Jangan sebab ini masih ada lagi. Telegram apa? Instagram belum? Coba kasih saya tripod aja nanti tak ini. Saya pakai Instagram saya saja. Terus sekarang pelancar, ya gimana jodoh biar cepat datang. Ini kiat-kiat ini saya bahas di halaman 39. Ini sekarang tadi sulit dapat jodoh, bisa jadi juga sebab lainnya ya. Jodoh sulit datang itu bisa jadi sebabnya juga. Ya, sulit datang jodoh itu karena ini beberapa sebab lagi nih. Sebab lainnya. Sulit datang jodoh. Ada karena pasang target pasangan terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi. 2, ada yang mau berkarir dulu. 3, orang tua mempersulit. Dikasih ini aja, portrait aja. Oh sudah. Mau berkarir dulu, bisa juga orang tua mempersulit. Bisa juga ya orang tua mempersulit. Ada juga yang kendalanya kayak gitu. Juga ada yang pekerjaan belum mapan. Pekerjaannya belum mapan. Ada juga alasan belum punya rumah dan kendaraan. Ini alasan saja ya. Ada juga yang karena bergaul. Ada juga karena bergaul dengan para jomblo. Tuh. Ingat nasihat-nasihat ini ya. Kalau begitu solusinya gimana dong, Ustadz? Solusinya gimana? Solusinya pertama, harus termotivasi untuk segera menikah. Kalau dia tahu ayat-ayat tadi saya bicarakan ini, pasti akan termotivasi. Karena seperti keutamaannya menikah akan membuat tenang, sakinah, gak kayak jomblo itu galau. Menikah juga mencukupkan rizki, menikah juga berarti mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, harus ketahui kiat-kiat untuk menikah. Karena ada yang belum juga menikah karena alasannya belum siap terus. Ya, alasannya belum siap. Nah, kalau dia tahu kiat-kiatnya di sini, sih terangkan beberapa poin nih. Ya. Terus yang ketiga, perbaiki diri. Yang keempat, nah ini biasanya kendalanya pada orang tua, berarti lobby terus orang tua. Yang kelima, tidak perlu target terlalu tinggi, tidak perlu target terlalu tinggi. Alias gini bahasanya, kalau di Biro Jodoh Rumah itu bahasanya banyak ngaca.
Ya, banyak ngaca dong. Terus ada lagi ya solusi lainnya. Ya. Jangan bergaul dengan para jomblo. Nanti bangga punya teman terus jomblo-jomblo tadi. Bergaul dengan yang sudah nikah biar nanti termotivasi. Terus yang terlahir banyak berdoa agar dimudahkan segera mendapatkan jodoh. Doanya apa Ustadz? Tidak ada doa khusus. Antum doa saja sesuai dengan yang antum harapkan. Ya. Doa sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi saya ulang ya, solusinya harus termotivasi untuk segera menikah. Banyak baca hadis-hadis, manfaatnya apa sih saya menikah itu? Yang kedua harus ketahui kiat-kiatnya untuk menikah. Yang ketiga perbaiki diri. Makin diri berkualitas, insya Allah makin mudah mendapatkan jodoh. Walaupun mungkin dia punya kekurangan, tampangnya kurang. Ada kekurangan saja akan dilengkapi dengan bagusnya agama. Jadi gak usah khawatir. Perbaiki diri terus. Ya, saya mau ngaji. Insya Allah saya dapat yang terbaik nantinya. Gitu. Jadi jomblo high quality. Jangan low quality terus banyak belagu. Banyak gaya. Ya. Terus lobby terus orang tua. Kalau memang dia lagi dari orang tua, kadang mungkin kasih hadiah, sogok orang tua gitu ya. Sogok yang baik. Ibu senang makan apa nih? Ya bukan pura-pura sih ya. Memang kita mau berbuat baik pada orang tua. Terus tidak perlu target terlalu muluk-muluk, tinggi-tinggi. Banyak ngaca harusnya. Karena itu yang jadi penghalang ketika kita ingin cari tapi target terlalu tinggi, apalagi masuk biro jodoh, wah kita akan cari yang sekufu untuk dia, wah berat banget. Terus jangan bergaul dengan para jomblo, jangan nongkrongnya dengan jomblo-jomblo terus. Jomblo santai-santai aja, dia mau naik gunung, turun gunung, mau main ini, main itu, antum santai-santai aja nantinya. Kecuali kalau dia bergaul dengan yang sudah nikah, semangat dia untuk nikah. Baru yang ketujuh apa tadi? Banyak berdoa agar dimudahkan segera mendapatkan jodoh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, dicatat itu ya para jomblo malam ini. Baik, saya dahulukan dua dari Zoom, saya kasih hadiah buku ini. Harus ngaku sebagai jomblo, nggak boleh bohong, ya. Terus yang 2 dari Zoom, 3 dari telepon langsung, ya. Ya, 2 dari Zoom, 3 dari telepon langsung lewat radio DS di 0812-281-85131. Antum bertanya berkualitas, jangan bertanya yang nggak ada mutu ya. Tanya tentang masalah antum gitu. Antum akan dapat buku ini biar jodohnya cepat datang nih. Syarat rezeki susah jodoh. Zoom dulu silakan. Ya. Jomblo ya Bu, nanti pilih yang jomblo. Kalau nggak jomblo nggak boleh. Oh, nah. Uktilia Mulia Anissa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk panitia. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh tim Rumah Iso. Ya. Ustadz, Ana ingin bertanya. Insya Allah ini kan Ana insya Allah akan segera menikah. Namun selama menunggu hari ini itu selalu banyak kendala, terutama dari orang sekitar. Jadi membuat Ana dan orang tua ini semakin was-was gitu, Ustaz. Apakah itu memang dapat diartikan seperti was-was karena syaitan? Lalu yang kedua terkait mahar, Ustaz. Kan kalau sesuai dengan uruf masyarakat bahwa mahar itu ya dikatakan emas seperti itu. Tapi ketika perak atau jenis cincin seperti palladium, apakah itu bisa dikatakan sebagai mahar, Ustaz? Jazakallahu khairan. Mahar kata Imam Nawawi itu segala sesuatu yang punya nilai.
Paham ini kaidah ini? Coba siapa yang Iya, nanya paham, dulu? Ustaz. Nah, mahar itu sesuatu yang punya nilai. Nabi SAW itu sampai pernah tawarkan pada sahabat, kamu punya cincin besi nggak di rumah? Cincin besi, ini bukan cincin logam mulia, bukan. Ya, cincin besi. Itu nggak ada, kalau kita tuh nganggap, ya itu biasa-biasa saja gitu ya. Namun itu jadikan mahar. Nabi tanya itu, kamu cincin besi juga nggak punya? Nah, sahabat yang ditanya ini jawab, enggak ya Rasulullah. Enggak, ya sudah. Dia nggak punya. Ya. Tapi seandainya itu dia punya, bisa dijadikan mahar. Berarti mahar ini tidak dibatasi nilai minimal, tidak dibatasi nilai maksimal. Kalau sudah jadi urf kayak gitu ya, urf yang mengatakan mahar rendah, murah, ya nggak masalah. Ada urf juga katakan mahar itu mahal, juga tidak ada masalah. Tapi nanti lihat dari kemampuan masing-masing, tidak mempersulit diri. Gitu ya? Nah, Ustadz, berarti nanti meskipun itu di luar emas pun harus diucapkan ketika ijab kabul ya, Ustadz? Iya. Nah, Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz. Ya, taib. Nanti sebutkan nama sama alamat, kirim ke 0812-281-85131 ya. Dapat buku nanti insya Allah ini. Syarat rezeki susah jodoh ini. Biar dapat nanti rezekinya lancar, jodohnya segera. Insya Allah. Jazakallah khairan, Ustadz. Ya. Barakallahu fiik. Ya, Kom. Baik, satu lagi dari Zoom, silakan. Ukti Fahma. Halo, Ustadz. Iya, silakan. Terdengar ya suaranya, Ustadz? Iya. Ini dengan siapa di mana? Dengan Fahma di Bandung. Iya, silakan. Jomblo ya? Iya, Ustadz. Iya, taib. Saya mau bertanya, Ustadz. Gini, saya ini umurnya 26 tahun. Iya. Dulu saya tuh pernah kayak patah hati gitu karena seseorang gitu, jadi nggak bisa move on. Tapi, Sampai sekarang belum bisa move on. Itu dulu sih, Ustadz. Sekarang? Nggak bisa saya move on itu kan saya ikut tarbiyah gitu ya di tempat kuliah saya S1 gitu. Saya kan S2, lulus kemana. Nah, tapi dulu sewaktu saya belum bisa move on, saya tuh apa sih ngikutin CPR gitu ya, kronologi saya. Saya tuh bingung kenapa ya. Menurut saya kenapa nggak ada apa ya dari CP Merobi saya tuh nggak ada satupun yang Ikhwan yang approval, maksudnya nggak ada satupun yang dapat gitu dari CP saya gitu, Ustaz. Kalau saya CP di Merobi saya. Saya tuh pernah dapat tawaran taruh tapi secara personal gitu, tapi saya kurang serk kenapa ya gitu yang nawarin ke saya taruh itu orang saya kenal tapi saya kurang serk ya belum dapat gitu intinya. Terus kenapa saya tuh pilih banget gitu dapat taruhan dari misalnya merobi saya yang saya kenal yang tahu saya gitu, tapi saya nggak pernah dapat gitu sampai sekarang gitu. Kenapa ya Ustaz ya, saya nggak tahu ya sih, mungkin saya punya banyak kekurangan tapi ya gimana ya gitu Ustaz. Seandainya cari di luar dari pilihan murabi bagaimana? Mungkin nggak? Halo? Bapak-bapak, nggak ada lagi lanjut? Halo? Iya, seandainya milih di luar murabi bagaimana? Gimana caranya Ustadz yang milih duluan melobi? Kan ada dari jalan lain. Soalnya kalau jenengan terbatas pada satu cara, satu jalur, sedangkan jalan lain juga masih boleh, berarti kan peluangnya cuma dari jalur itu saja. Nah, sedangkan orang yang saya kenal itu, yang misalnya ngedekati saya itu bukan tipe saya, maksudnya bukan, entah ya, kayaknya bukan jodoh saya gitu. Iya, jadi gini, ibaratnya itu kita mau, ini ada satu tujuan nih ya. Jalan alternatif banyak sekali nih. Ada jalan A, jalan B, jalan C, jalan D gitu. Saya mau ke Bandung nih. Saya lewat jalan alternatif banyak sekali. Ada jalan utama, ada jalan alternatif. Dan ini juga jalan bisa tempuh tujuan ini. Kalau jalan yang biasa saya lewati nggak bisa, ya kenapa nggak lewat jalan lain gitu loh. Sedangkan jalan lain itu masih boleh. Kan sebab banyak. Paham kan? Iya. Nah, jadi saya sarankan jangan cuma satu jalur.
ini nggak berhasil, jangan nunggu ini terus. Coba lagi, ada saudara punya kenalan gitu ya, ngomong ke saudara saja, ngomong ke keluarga, keluarga bantu cari. Ada lagi punya teman, bilang sama teman. Ada lagi kenal misalnya lewat biro jodoh, laporkan ke biro jodoh. Ada lagi yang lainnya lewat jalur yang lainnya, banyak sekali. Bahkan kalau dibilang biro jodoh itu banyak sekali untuk bantu juga itu. Paham ya? Iya sih Ustaz, nanti saya coba. Mungkin saya lihat kendalanya cuma itu saja kalau saya pandang. Tapi saya juga pernah sih baru-baru sekarang. Tapi sebenarnya dari teman saya yang udah nikah gitu, yang agamanya baik. Iya bisa lewat jalur itu bisa. Tapi coba lagi yang lain. Kalau ini belum dapat, yang lain lagi. Jangan terlalu ini cuma patokannya itu saja enggak. Kalau enggak ya dia enggak mau maju ya di situ terus, nanti enggak akan dapat. Gitu ya, paham ya? Ya, coba cara lain lagi ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan nanti jodohnya. Nah, sekarang nanti Mbak Fahma nanti kirim nama lengkap, alamat, biar buku ini nanti nyampe nanti ke alamat rumah. Iya, ya. Biar jodohnya segera insyaallah. Di usia 26 tahun mudah-mudahan dimudahkan yang lainnya juga. Baik, Zoom saya stop dulu, terus lewat telepon langsung 3, saya butuhkan 3. Ya, ada telepon langsung, saya butuhkan 3, dapat buku saku. Nah itu ada itu, angkat coba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Sebentar dulu Mbak, sebentar. Ya, sebentar. Ya silakan. Dengan siapa di mana? Saya dengan Tika di Pasuruan, Jawa Timur. Jawa Timur, taib, silakan. Gini Ustaz, saat ini saya umur 28 tahun. Sudah nikah belum? Kenapa Ustaz? Sudah nikah belum? Belum Ustaz, belum. Nah ini mau cari solusi nih ya. Iya, nanya Ustaz. Ya, terus. 2 tahun yang lalu itu tiba-tiba tuh saya nemu kayak ini loh Ustaz, tanah gitu di dalam sebuah tas yang yang nggak pernah kepake gitu kan. Terus waktu nemu itu orang tua saya tuh mikir itu tuh ada yang ngirimin gitu loh Ustaz. Tapi saya tuh nggak mikir macam-macam, udah langsung saya buang aja gitu. Terus sampai sekarang itu beberapa kali dikenalin kan saya ngerasa nggak cocok. Nah orang tua saya tuh kayak selalu nyari kayak ke orang pintar gitu loh Ustaz. Terus sukanya itu ngenalin saya dengan orang yang mungkin beda cara belajar agamanya mungkin ya Ustaz. Contohnya tuh seringnya tuh saudara saya tuh kayak orang tua saya tuh minta saudara saya untuk ngenalin sama orang yang beda gitu. Saat misalnya kayak saya kan saat ini belajar bercadar gitu. Terus tiba-tiba dia tuh bilang gini Ustaz, dari awal ketemu langsung nador ke rumah terus bilang gini, maaf kalau misalkan nanti setelah menikah jilbabnya nggak usah panjang-panjang dan nggak usah bercadar gimana. Otomatis kan saya menolak kan Ustaz. Tapi orang tua saya tuh bilang gini, kalau bisa jangan banyak milih, ya wis lah seadanya aja gitu. Itu gimana ya Ustadz hukumnya? Terus gimana ya Ustadz kalau misalkan orang tua itu sering nyariin kayak obat-obat dari orang-orang pintar gitu loh Ustadz, katanya orang pintar gitu Ustadz. Iya, orang tua kayaknya ini belum ngaji nih. Saya pandang orang tua masih, kliniknya masih kuat ya. Iya, saya tuh bingung Ustadz ngomong sama orang tua. Saya udah bilang sama orang tua jodoh itu udah ada waktunya Bu gitu. Saat ini kan saya masih memperbaiki diri gitu Ustadz. Tapi orang tua masih kayak belum ya Ustadz, pemikirannya beda gitu loh Ustadz. Jadi saya bingung Ustadz, kadang itu tiba-tiba pulang-pulang bawa kayak pisang gitu ya Ustadz, terus bilang gini, ini didongani sama orang-orang ini, orang-orang pintar, coba mamen gitu Ustadz. Kalau misalkan nggak dimakan saya takut durhaka, tapi pas dimakan pun saya takut itu jadi syirik gitu loh Ustadz. Ya itu syirik, itu jangan diikuti. Iya, tapi saya gimana ya Ustadz nolaknya ke orang tua, karena sekitaran saya itu orangnya gitu semua Ustadz. Ya pelan-pelan. Jadi pertama tugasmu, PR-mu ini yang paling besar adalah dakwahi orang tua. Mau suruh orang lain nggak bisa, ini tugasmu gitu. Tetap ingatkan orang tua, tapi dengan cara lemah lembut, halus, strateginya harus tepat, hikmah, kapan sampaikan, ya momennya kapan. Nah itu butuh banyak pertimbangan memang untuk dakwahi. Nah, terus yang kedua, sebenarnya bukan masalah ini tadi, ini kayaknya semuanya dikaitkan dengan klinik. Kamu belum dapat ini karena mungkin ada tanah yang
di dalam tas, nanti ada masalah apa lagi, kaitkan macam-macam gitu. Itu secara logika kan juga nggak masuk sebenarnya. Iya Ustadz. Jadi tetap tadi kayak saran saya, ada beberapa kiat tadi yang saya sebutkan ada di YouTube channel Rumeso TV tadi. Solusi-solusi itu coba ditempuh, terus perbaiki diri ya, terus lobby orang tua, bicarakan baik dengan orang tua, tidak perlu macam-macam kayak tadi. Ya memang sih saran dari orang tua tadi ada kalimat tidak perlu target muluk-muluk ya, bisa juga benar gitu, bisa juga benar, tapi yang penting punya standar. Jadi kadang menyesuaikan diri, tapi kita tidak terlalu tinggi gitu. Jadi biasa sesuaikan dengan keadaan kita, jangan terlalu rendah, artinya jangan terlalu biasa yang mungkin dia itu juga ahli maksiat, nggak boleh. Ya, tetap punya standar gitu. Oh saya minimal nggak merokok lah dia si calon. Oh minimal dia itu rajin ke masjid lah. Minimal dia mau ngaji lah gitu. Nah itu kan ada syarat minimal. Iya Ustaz. Nah itu yang ditempuh. Tapi misalkan saya menolak, misalkan kan ada kemarin itu ada yang ke rumah kan Ustaz. Nah, kan kalau saudara itu langsung ke rumah gitu Ustaz nazar gitu. Beliau itu bilangnya ya itu Ustaz, kalau bisa jilbabnya nggak usah panjang-panjang, yang biasa aja, terus nggak usah bercadar gitu. Kalau misalkan kita menolak laki-laki itu nggak usah dituruti. Mungkin saat ini saya mengaji di tempat kajian saya yang dibilang mungkin salaf ya Ustaz ya, terus beliau bukan orang salaf gitu. Saya takutnya itu akan menjadi problem nanti ketika menikah gitu loh Ustaz, karena pandangannya udah beda gitu. Nggak usah kayaknya nggak lewat dia deh, cari yang lain deh, jangan lewat dia. Dia punya target kayak begitu, nanti kamu dikasih yang sebenarnya bukan standar minimalmu gitu loh. Iya Ustaz, saya cuman bilang ke orang tua gini, nggak apa-apa Bu, saya cuma mau cari yang ngaji tapi yang sesama gitu pemikirannya. Cuman karena sekitar saya yang banyak yang seperti itu, jadi orang tua itu kan pemikirannya seperti itu kan Ustaz gitu. Insya Allah dimudahkan nanti, yang penting itu tadi kayak saya bilang standar minimal ya. Kalau dia suruh jilbab biasa-biasa aja, jangan dituruti kayak gini. Nanti kamu dapat yang biasa, kamu nyesel nanti karena di bawah standar minimalmu. Nah, Ustaz. Cukup ya? Iya Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Nah, nanti ini Mbak siapa tadi? Etika Ustaz. Nah, nanti kirimkan alamat ke nomor ini, nomor telepon ini, biar dapat buku tadi apa nih, susah jodoh syarat rezeki, nanti biar dikirim nanti insyaallah. Baik. Ya. Terus sudah berapa ini? 3 ya? Baru 3 ya? Nah sekarang yang keempat lagi, angkat telepon lagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Halo Ustaz, ingin bertanya Ustaz. Dengan siapa di mana ini? Masih tahu Ustaz, asal Medan. Ini yang sering nanya ya? Iya Ustaz, tadi di Zoom rupanya udah ada banyak nanya. Oh begitu, jadi lewat telepon ya. Tanya ya, apa? Ustaz, mau nanya Ustaz, gimana ya Ustaz, bahwasannya itu kita dalam bertaaruf kan juga pentingnya memilih perantara. Bagaimana juga kita kan nggak kenal tuh sama perantara-perantara, supaya kita yakin bahwasannya dia seorang yang amanah tuh gimana Ustaz itu? Kalau paling mau tahu amanah ya lewat perantara Ustadz, itu paling amanah itu. Paling aman ya Ustaz ya? Iya, dia nggak mungkin macam-macam kan, dia juga selektif, milih yang terbaik. Ustadz berarti. Nggak ada. Kalau misalnya teman ngaji gitu Ustaz? Ini maksudnya cari perantara ya, perantaranya milih teman ngaji. Bisa, akhwat berarti ya. Cari lewat akhwat yang ngaji, ya mungkin yang senior ya sudah nikah lah, bisa. Berarti selain Ustaz, teman-teman iya bisa. Yang udah ngaji Ustaz. Iya. Nah, Ustaz, kalau khairan Ustaz. Iya, taib. Nanti kirimkan alamat ke nomor ini ya, biar dikirim buku Syarat Rezeki Sulit Jodoh insyaallah. Mudah-mudahan dipercepat jodohnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tinggal satu peluang lagi untuk dapatkan buku Syarat Rezeki Sulit Jodoh. Kami tunggu atensinya di nomor 0812 281 851 31. Baru setelah itu kami nanti terima pertanyaan dari YouTube, WA maupun Zoom. Monggo. Ini kayaknya rebutan masuk nih. Ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ini dengan siapa di mana? Saya Maulida dari Lombok.
Jomblo ya? Iya, Ustaz jomblo. Iya. Terus mau tanya apa nih? Coba suara di belakang dipelanin tuh kayaknya. Nanti delay. Halo, halo? Putus. Ya, terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa di mana ini? Dengan Rahma di Jakarta. Rama di Jakarta. Ini kayak sering nelpon nih ya? Enggak, baru perdana Ustaz, ini aja baru masuk. Oh, baru masuk. Sumringah banget. Iya. Ustaz mau nanya. Iya. Tanya tentang jomblo ya? Apa Ustaz? Tanya tentang kejombloan. Iya. Iya, apa? Aku umur 26 tahun, Ustaz masih jomblo. Iya, apa mau ditanyakan? Gini Ustaz, jadi waktu itu ada yang senior saya, dia maju ke teman saya, ngajakin ta'arusan saya Ustaz. Iya. Nah, jadi saya udah tahu kalau dia yang maju. Cuman saya sejak awal emang nggak Ustaz, memang sih sama-sama sunnah gitu, belajar sunnah. Cuman karena saya tahu gimana senior saya waktu kuliah, emang ngajak ke cewek-cewekan dulu, meskipun sekarang tuh udah berubah sedikit ya Ustaz ya. Nah, saya bilang saya nggak bisa, cuman saya disindir gitu loh Ustaz di medsosnya gitu loh. Jadi saya kan orang Sumatera, jadi prosesnya orang Minang sih Ustaz. Jadi waktu itu saya pernah bikin status kalau saya tuh orang Jawa gitu Ustaz. Jadi saya disindir bahwasanya ternyata lebih enakan tempe daripada rendang gitu Ustaz. Terus maksud dia apa itu? Dia nyindir saya karena dia bilang jadi saya enakan tempe daripada rendang gitu Ustaz katanya. Jadi suka orang Jawa daripada orang Minang gitu Ustaz. Nah, kamu orang Minang berarti ya? Aku Ustaz, ya saya orang Minang Ustaz. Nah, gitu. Terus. Jadi saya memang lihat nyari orang Jawa itu Ustaz ya. Jadi kemarin tuh saya sempat perhatikan terus statusnya karena sering nyindir saya. Habis itu dia men-tiktokan gitu sampai kita belajar sunnah loh sama-sama pernah ikutan kajian salafi gitu. Tapi kok kayak gini gitu loh Ustaz. Jadi saya tuh semakin kayak ilfil gitu loh Ustaz gitu. Terus. Saya tuh salah nggak sih Ustaz kalau misalnya saya nggak mau gitu Ustaz. Jadi saya pernah cerita ke mama saya. Dia main TikTok kayak gimana? TikTok kan macam-macam. Dia apa? Alay-alay gitu. Iya Ustaz, joget-joget gitu Ustaz. Ih, kok jadi bisa itu? Nggak suka maksudnya itu dia seorang cowok kok gitu. Saya aja selalu pakai apa, saya nggak pernah TikTok. Itu kayaknya gitu, dia lagi galau sama kamu itu, makanya dia stres itu mikir kamu. Nggak tahu sama dia tempat pelampiasan TikTok gitu. Saya tuh jahat ya Ustaz. Maksudnya itu saya nggak bisa nerima gitu. Saya nggak bisa, memang bukan kriteria saya gitu Ustaz. Apakah sebenarnya dari segi pekerjaan di seorang PNS gitu Ustaz? Dia PNS? Karena memang saya nggak seret dari awal, memang jadi saya nggak bisa gitu Ustaz. Cuman dia bilang ke teman saya bahwa saya itu nolaknya secara perlahan gitu Ustaz. Gimana ya cara? Ya penting kamu ngatur strategi nolaknya gitu yang halus gitu ya. Coba bawa nama orang tua aja, bilang sama orang tua gitu. Ini ada yang nyari-nyari kayak gini, saya bilang aja nolak aja ya. Jadi seakan-akan kamu sudah nanya orang tua, memang sudah nanya orang tua nggak mau juga, bawa nama orang tua saja. Saya udah bilang gitu Ustaz, cuman ya maksud saya tuh karena masih nyindir saya udah bilang bahwa saya tuh nggak bisa sama senior saya itu. Nah, solusinya gampang lagi, kamu nggak usah lihat statusnya, diblokir aja. Nah, saya sekarang udah ngapus nomornya maksudnya, jadi saya tuh kayak ya ampun dia sampai bikin status gini, kalau kamu nyari yang fisik saya sih mundur, kalau kamu nyari yang baik mah yang hatinya baik mah saya maju gitu. Dia pede banget dia. Makin ilmu itu gitu Ustaz. Iya paham. Ya sudah tinggalin aja, nggak apa-apa, nolak itu nggak masalah. Nggak apa-apa kalau saya takut nanti saya dapat kayak karma atau kayak mana gitu Ustaz. Saya kan pernah bahas di Instagram saya itu. Seorang wanita boleh saja nolak itu dari sisi paras, dari sisi apa saja yang dia rasa nggak cocok, dia nolak. Ada seorang wanita saja ini dengan sahabat Sabit bin Qais ini sudah orang tahu kealimannya gimana, kesolehannya gimana. Cuma masalah satu saja, masalah face. Iya, Ustaz. Ini sudah nikah nih, sudah nikah. Si istri ini minta pada Rasulullah, saya kalau saya lanjut lagi dengan dia, saya bisa kufur itu atas nikmat.
Nah, Artinya iya, dia tidak bersyukur pada suami nanti ujung-ujungnya kayak gitu maksud si wanita ini. merasa bersalah gitu loh Ustaz, jadi kayak saya nolak tuh, nanti saya nggak dapet jodoh takutnya gitu Ustaz. Saya tuh bukan tipikal yang ngiri juga, jadi waktu itu satu lagi Ustaz, boleh cerita lagi nggak Ustaz? Jadi yang terakhirnya Ustaz. Terakhir harus dipersingkat nih. Iya, oke Ustaz. Jadi gini, saya kemarin tuh sempat diproses Ustaz. Proses Ini lain lagi. Ini lain lagi. Sama apa Ustaz? Ini lain lagi iklannya. Jadi saya diproses sama kepala ini saya puskes saya kan orang kesehatan ya Ustaz ya. Jadi saya memang salahnya di sana karena kepala saya ini orang Buddha dan dia menjodohkan saya sama si Ikhwan ini memang agak memang bagus juga agamanya, cuman waktu saya bicarakan dengan dia, salahnya itu saya kan pengen jemput jodoh itu kan dengan baik, cuman itu saya udah chattingan sama dia tanpa perantara. Jadi perantaranya itu ya dari dokter saya ini ya cuma nanyain kamu di WA apa enggak gitu doang gitu Ustaz. Jadi udah 2 minggu saya berkomunikasi, ternyata saya bicara udah serius untuk ke pernikahan sama dia. Ternyata saya beda aliran Ustaz, dia aliran NU, sedangkan saya tarbiyah gitu Ustaz. Nah, saya pernah bilang rekomendasiin tentang ustaz-ustaz dari Salafi, dari tarbiyah, cuman dia bilang saya mental kalau dengerin ustaz-ustaz yang itu, dia bilang gitu Ustaz. Jadi dia tuh lebih suka dengerin ustaz-ustaz dari NU gitu Ustaz. Nah, jadi habis itu udah lanjut pembicaraan itu, tiba-tiba dia memutuskan untuk tidak lanjut gitu Ustaz. Iya, terus? Nah, jadi dia bilang ke dokter itu bahwa saya tuh orang yang keras gitu Ustaz. Cuma saya pernah marah waktu itu di WA karena emang ada kesalahan gitu Ustaz gitu. Jadi dia bilang saya tuh karena dia emang orang Jawa, saya baru pertama kali diproses sama orang Jawa, jadi saya nggak tahu orang Jawa ini bahwasanya tuh nggak suka dibentak atau gimana gitu Ustaz. Nah, jadi dia bilang waktu itu saya keras dan tidak bisa dibawa ke rumah tangga. Sedangkan sebenarnya saya juga mau mundur awalnya Ustaz, karena saya merasa tidak beda aliran dengan dia, karena saya pernah nanya sama dia, kalau menikah nanti kamu mau nggak dibawa ke kajian yang saya rekomendasiin. Terus dia bilang ya tergantung, dia bilang gitu Ustaz, dan kamu juga harus dibawa ke kajian saya, dia bilang gitu. Saya nanti pas rumah tangga saya nggak cocok gitu Ustaz. Tapi sebenarnya saya udah memendam rasa gitu Ustaz, jadi saya dari proses move on sekarang gitu Ustaz. Ya segera move on berarti solusinya. Berarti saya hanya merasa bersalah sih Ustaz, karena pernah marahin gitu Ustaz. Jadi udah Ustaz, saya harus merasa bersalah terus apa gimana ya Ustaz? Karena saya udah minta maaf sama dia gitu. Iya, pokoknya segera move on, nanti cari lagi yang lain ya. Oh iya, oke Ustaz, siap. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya, nanti kirim alamat ke nomor ini untuk dikirim buku insyaallah. Oke, siap Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya buka dulu, ini ada lewat WA juga. Ana mau bertanya bagaimana sikap Ana ketika orang tua mengkhawatirkan perihal ikhwan akan membawa mahar berapa, mempersiapkan untuk resepsinya berapa, sedangkan ortu Ana inginnya ada resepsi. Ya memang resepsi ya manapun orang tua itu pasti inginkan seperti itu ya, sedangkan ikhwan ini ingin sederhana. Harusnya manut sama orang tua karena ini bukan urusan, kalau sudah mau menikah itu urusan keluarga ya, bukan urusan dia sama si perempuan, bukan gitu. Ini spam terus di YouTube nih. Bentar, tak spamin dulu nih. Ya. Terus saya cuma ta'aruf melalui sebuah aplikasi. Kemudian saya menemukan akhwat yang CV-nya cocok. Kemudian saya memulai chat. Ternyata yang menggunakan aplikasi itu ayahnya. Ya, akhirnya saya chat dengan ayahnya. Kemudian ayahnya mengundang saya untuk datang ke rumahnya. Akhirnya saya ke rumahnya dan bertemu ayah ibu dan si akhwatnya. Saat itu saya tidak punya kontak si akhwat, hanya si ayahnya. Kemudian saya kepo mencari kontak akhwatnya dan akhirnya dapat. Setelah ke rumahnya saya tidak pernah kontak lagi. Nah sekarang saya ingin usaha untuk ta'aruf dan ke arah serius lebih baik. Saya kontak ke si akhwat atau ayahnya. Lebih bagus ke ayahnya ya daripada si akhwat. Karena kalau dengan akhwat banyak ini nanti terfitnah besar gini, maupun dengan ayahnya saja langsung. Baik, telepon langsung dulu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa di mana? Dengan Abdullah di Sleman. Ya, silakan Abdullah. Ya, mohon maaf ini bukan bukan tentang masalah remaja, boleh Ustaz?
Apa ini? Aduh, kalau saya nanti kena marah ini sama remaja-remaja ini. Nggak, soalnya tadi pagi sempat telepon di pas Ya, singkat aja, yang singkat. Saya kajian jawab to the subuh, point cuman aja. susah masuk, baru bisa Iya, masuk memang ini. ya, sabar-sabar. Iya, apa? Silakan singkat aja. Saya soalnya Oh ya, ya, mau tanya ini Ustadz tentang sita barang. Jadi dulu pernah sita barang. Jadi ada orang hutang, kita sita barang. hmm. Waktu itu dia nggak tahu kalau barangnya itu disita. Tapi seiring berjalannya waktu, dia tahu kalau barangnya disita karena kan yang disita berupa motor. Motornya waktu itu di bengkel. Terus kami sita untuk pembayaran dan Kami ini sebagai apa ini? motor itu seharga untuk hutangnya dia. Kami ini sebagai apa? Gimana Ustaz? Posisi yang narik itu sebagai apa? Jadi dulu si Fulan itu pernah order barang ke kita. Kita ini sebagai apa? Saya tanya yang narik ini sebagai apa? Kami tadi ini istilahnya sebagai apa dia? Penyedia barang. Penyedia barang, leasing. Bukan. Jadi perorangan. Jadi kita perusahaan. Terus? Terus nyediain barang, ada orang pesan. Ya, terus? Ada orang pesan, dia nggak bayar, tapi barang udah dikirim. Iya, terus akhirnya disita. Terus dijual motor tadi? Enggak, jadi kebetulan motornya yang dia beli barang itu ada di bengkel. Nah, kami tahu ini motornya orang ini nih di bengkel. Nah, terus kami tarik untuk pembayaran karena harga motor pun setara dengan hutangnya dia. Ya, terus habis itu sudah dijual laku. Setelah itu dia kan kita tinggalkan surat ke bengkel itu bahwa motor kami ambil untuk pembayaran. Singkat lagi Pak, persingkat lagi. Ini sudah pada marah ini orang-orang ini. Aduh, terus. Nah, terus dia udah ke bengkel, sudah tahu kalau motornya diambil, dan sampai saat sekarang pun motornya masih di kami, dan orang itu tidak menghubungi ke kami dan tidak melakukan pembayaran. Iya. Nah, terus statusnya motor itu gimana Ustadz? Jadi apakah itu bisa jadi hak kami atau harus? Itu sudah jatuh tempo apa belum? Karena dia pun juga nggak ada hubungi ke kami. Gini aja Pak, saya pending dulu, saya tutup dulu. Nanti habis kajian telepon saya lagi aja di nomor ini, nanti saya angkat. Oke, baik Iya, Ustaz. nanti soalnya saya bahas agak panjang nanti. Baik. Mohon maaf, karena nanti pada ini nggak sesuai tema. Makasih. Ya, syukuran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak akhwat di Jakarta usia 25 tahun bekerja sebagai perawat. Anak sudah beberapa kali ikut ta'aruf sampai nazar dan qadarullah belum ada yang berjodoh. Orang tua anak belum mengenal sunnah tapi tidak mempersulit ataupun meminta neko-neko. Terserah pada anak. Dan anak pun tidak minta yang neko-neko Ustaz. Tapi qadarullah ikhwannya yang selalu mundur. Jadi saya merasa minder dan tidak enak kepada orang tua. Ya tetap usaha terus ya, karena ini orang tua sudah bagus. Ini cuma masalah tinggal tunggu waktu saja. Perlu sabar memang, walaupun usia 25 tahun insya Allah masih muda lah. Ada ikhwan yang datang. Nah, coba tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad di Cirebon, Pak Ustaz. Ini tanya jomblo ya, nggak boleh di luar tema ya. Oh iya. Baik, silakan. Bukunya masih ada, Pak Ustaz. Dia bukunya habis, telas. Oh iya. Ini saya udah daftar di Biro Jodoh, cuma belum ada kabar sama sekarang, Pak. Iya, tapi pesannya numpuk gitu paling ya. Oh gitu. Terus. Ada lagi pertanyaan? Halo? Itu paling itu saja. Cara ta'aruf sampai menikah itu gimana, Pak? Panjang ceritanya, yang jelas jangan sampai banyak interaksi dengan calonnya. Itu kuncinya di situ. Karena nanti mendekati pada zina. Kalau bisa lewat perantaraan orang ketiga gitu, orang lain lebih aman. Kamu cuma tahu cuma tahu nanti proses ta'arufnya gitu, nggak sampai banyak interaksi dengan syahwat. Kuncinya di situ saja. Kalau ini dipenuhi nanti insya Allah makin mudah. Oh iya. Udah ya? Baik, cukup. Selanjutnya lagi, wayakum. Kalau kita masih susah move on dan masih teringat pada seorang pernah dekat saat belum hijrah, apakah itu salah satu penyebab jodoh tak kunjung datang? Bisa jadi ya, karena
ada sesuatu yang baru datang, kamu masih nimbang-nimbang dengan yang dulu. Saran saya lupakan yang dulu, sekarang move on, cari yang baru gitu ya. Ana seorang bidan, tapi waktu dinas sering bercampur baur laki-laki perempuan karena satu kantor. Dan itu demi menjaga fitnah Ana keluar dan tidak kerja lagi. Yang Ana tanyakan apakah kelak ilmu Ana itu perlu dijawabkan? Enggak ya, sesuai pilihan ya. Dia bisa aplikasikan ke yang lainnya gitu. Ini beda antara ilmu dunia dan ilmu agama. Kalau ilmu agama bisa dia sampaikan. Kalau ilmu dunia terserah dia gitu. Dia mau manfaatkan ini atau dia mungkin salurkan ke bidang yang lain, tidak masalah. Baik, lewat Zoom dulu baru saya jawab lewat YouTube. Yang WA sudah cukup. Zoom dulu, monggo 2 pertanyaan silakan. Nah, Ukti Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau nanya, jadi alhamdulillah saya dalam proses hijrah dan sudah putus dengan pacar saya. Jadi saya jomblo. Nah, yang saya mau nanya ini, barang-barang pemberian dari mantan saya masih boleh memanfaatkannya nggak, Ustadz? Jadi apa saya barang-barangnya masih belum mampu untuk beli handphone. Saya mantap diberi ya. handphone. Tapi saya belum mampu untuk beli sendiri, atau saya ngasih uang ke dia sebagai tanda terima kasih lah gitu. Dia nuntut nggak? Dia nuntut handphonenya balik nggak setelah putus? Kata dia sih dia ikhlas. Ya sudah, kalau gitu kamu beruntung berarti dikasih. Jadi tidak apa-apa ya untuk barang-barang pemberian dia dan ya yang penting dia tidak ungkit-ungkit lagi lah. Dia tulus banget berarti dulu ya. Ya gak masalah, bisa dimanfaatkan. Karena pemberian hadiah ya memang ya dari sisi ini ya dia tidak nuntut lagi, ya sudah, gak masalah. Cukup ya? Baik, ada lagi berikutnya? Di Zoom lagi, satu lagi. Saya bacakan yang chat ya, Ustaz? Iya. Ya, Assalamualaikum Ustaz, saya Ahwat dari Surabaya, 22 tahun. Sejak kecil saya dibesarkan oleh keluarga tiri saya. Dan sampai sekarang pun saya belum tahu ortu kandung saya di mana dan kenapa saya ditinggalkan. Ya, terus? Sedangkan ortu tiri saya belum memberitahu dan masih merahasiakan kepada dari saya. Dan bagaimana saya harus menghadapi ini ya Ustadz, sedangkan saya belum punya keberanian untuk menanyakan lebih lanjut karena menjaga perasaan orang tua tiri. Saya juga bingung jika ada ikhwan ingin mengajukan ta'aruf, saya harus mencantumkan hal ini di CV ta'aruf atau tidak. Jika tidak, takutnya saya dianggap menutupi hal penting, tapi jika saya cantumkan, saya juga malu karena merasa ini aib saya sendiri. Mohon pendapatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tidak masalah lanjut, yang misalnya ada ikhwan tanya, lanjut saja. Dan intinya gini, nanti ketika ini kan masalah dengan orang tua ya, jadi kamu punya kendala juga nggak tahu orang tua yang jelas itu yang mana. Satu. Kemudian yang kedua, ada orang tua angkat, berarti orang tua angkat yang ini jadi tanggung jawab. Namun masalah pernikahan nanti serahkan saja ke wali hakim, nanti ke kantor urusan agama. Yang ketiga, kalau memang saran saya perbaiki diri terus saja, jadi nggak usah khawatir yang hal tadi. Terus ketika dapat, nanti baru terus terang ketika memang sudah cocok gitu, baru bilang, saya mohon maaf, saya beritahu ini penting. Kalau kamu mau terima ya alhamdulillah, kalau tidak ya mungkin bisa jadi pertimbangan. Sampaikan aja kayak gitu ya, biar nanti dia pikir-pikir untuk lanjut. Tapi setelah fix dulu, nggak mesti sampaikan di awal, namun nanti ketika sudah mau jadi baru sampaikan itu. Mudah-mudahan nggak terlalu memberatkan dia gitu ya. Dan memang dia sudah serius nikah, sudah cocok. Nah itu akan lebih sulit dia itu lepas dibandingkan dengan awal-awal gitu, kamu akan sulit dapat. Ini nggak mengelabui, tapi memang bukan suatu hal yang urgent di situ untuk dicantumkan. Nanti ketika mau lanjut lebih serius baru sampaikan ini, karena kesusahan kamu juga di situ. Sampaikan saya punya keluarga di sini. Adapun nanti untuk orang tua kandung belum tahu gitu. Nanti urusannya dengan orang tua angkat. Ya. Walaupun nanti ketika menikah nanti dengan wali hakim, karena ini dengan orang tua angkat tadi. Baik, satu lagi lewat pesan chat, silakan. Nah, bismillah Ustaz, pernah saya ditawari ta'aruf dengan lelaki oleh teman saya, tapi saya menolak karena saya rasa tidak syar'i. Bagaimana ya Ustaz kalau mencari jodoh yang baik, karena takut dengan pengalaman kemarin baru ketemu langsung minta nazar, ujungnya orang tua nolak duluan.
Yang salah yang dulu berarti. Nggak kayak begini caranya, mau langsung nazar gitu, enggak. Kenalan dulu, ada hal penting yang perlu diketahui, bisa kita cari datanya juga, atau dia mungkin kirim datanya gitu dulu, enggak langsung nazar, enggak tepat gitu. Jadi cara yang dulu itu salah. Jadi bisa diperbaiki untuk ke depannya, serius dulu kenal, tahu data-datanya lengkap, sudah baru kemudian nazar, baru kemudian langkah selanjutnya. Baik, saya baca lewat YouTube dulu. Kalau ada yang telepon masuk silakan. Nah, telepon masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Halo, Ustaz. Oh, iya, halo. Dengan Malik Akbar, Ustaz. Dari mana ini? Dari Jakarta, Ustaz. Masya Allah, ya. Malik. Iya, masih ingat, Ustaz. Gimana? Antum belum nikah juga nih pandemi ini? Belum nih, maksudnya remaja belum, Ustaz ya? Udah umur-umur segini, Ustaz. Antum sudah tua pokoknya. Sudah tua ya? Iya. Tanya apa? Ustaz, gini, Ustaz. Apa ya? Umur-umur saat ini nih ya, Ustaz ya? Umurmu berapa? Ya, udah nggak terlalu muda sih. Iya, tua lah gitu ya. Terus apa yang saya? Ustaz, gini, Ustaz. Kadang masih ragu ini, Ustaz. Ustaz. Tanya untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, Ustaz. Apa keraguannya di mana? Ya, mungkin dari segi ini mungkin, Ustaz ya. Dari segi material ataupun dari segi keilmuan juga, Ustaz. Terutama sih itu yang agama juga sih, Ustaz. Kalau dari sisi materi apa yang kurang? Mungkin masih ini, Ustaz ya, masih membantu ekonomi orang tua juga sih, Ustaz, kalau itu. Dan juga kadang ini juga sih, Ana juga masih ragu juga, Ustaz. Sebenarnya itu ragumu ini aja ini. Apa itu was-was setan, Ustaz ya? Bisa, ya bisa jadi juga. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Iya. Masa tinggal di Jakarta kamu belum mau nikah juga ya? Kok betah banget kamu di Jakarta itu? Apa pindah ke Gunung Kidul aja, Ustaz ya? Iya, pulang kampung lah ke Karangmojo kamu itu. Saran saya ini kuatkan keyakinan dulu untuk menikah. Kamu belum ada motivasi. Iya, motivasi, Ustaz ya. Iya, motivasi ini. Terus banyak curhat dengan yang sudah nikah. Banyak lihat yang nikah itu bagaimana mereka bahagianya, kan jadi terdorong. Iya, benar. Terus banyak bergaul dengan yang sudah nikah, jangan dengan jomblo terus seperti yang tadi saya sampaikan itu. Iya, benar. Gitu ya. Jadi yang bagi sama yang punya sifat kayak antum ini ya harus dibangun, digugah ya untuk termotivasi. Sebenarnya di situ. Kita mau kasih kamu jodoh, kamu aja, saya nggak pengen ya. Sudah berarti susah untuk maju. Paham ya Malik ya? Tapi masih ini juga. Jangan pengen aja, sudah harus, sudah wajib kamu tinggal di Jakarta ya, wajib lah. Ini, Ustaz. Iya, segera pokoknya. Tumbuhkan motivasi, Ustaz ya. Iya, tumbuhkan motivasi. Ikut kajian biro jodoh kayak begini terus biar termotivasi lah. Gitu ya. Dan Allah mudahkan insyaallah. Baik. Terus ini ada Melani. Sebagai akhwat, salahkah jika bersikap jodoh siapa dan kapan sudah diatur Allah? Jadi tidak ada lagi usaha selain perbaiki diri. Tetap perbaiki diri, tetap ada usaha, tetap ada doa, gitu ya. Ustaz, calon anak yatim piatu. Calon anak yatim piatu, sementara pamannya kejawen. Apakah tetap bisa jadi wali? Wali nanti urusan nanti KUA. Siapa yang dari bapak nggak ada ya, kakek nggak ada, nah siapa yang jadi walinya nanti urusan KUA itu ya. Saya nggak jawab di sini. Sepupu laki-laki saya mau menikah, pinjam uang 15 juta, itu bagaimana? Bukankah jika ingin menikah harus mampu secara finansial? Bisa jadi dia sudah mampu dari sisi untuk nafkahi bisa, tetapi dari sisi finansial untuk biaya nikahnya agak berat karena biaya ini nggak biasa loh itu. Dia sudah mapan lah dari sisi untuk biayai kehidupan dia dan nanti mau menikah dengan istri gitu. Gajinya sudah 5 juta misalnya. Namun masalah ini belum bisa tercukupi. Bisa jadi dia pinjam nanti dia nyicil itu, nggak masalah. Ya. Nggak masalah untuk itu. Boleh-boleh saja. Yang penting yakin bisa lunasi. Jadi berutang boleh namun dengan 2 syarat. Berutang boleh namun dengan 2 syarat. Syarat pertama ya, berutang itu dalam keadaan butuh, bukan untuk kemewahan. Kemudian yang kedua, yakin bisa lunasi. Kalau nggak yakin, baiknya tidak berutang.
Saya 33 tahun dan adik akhwat juga 27 tahun. Ya. Terus sama-sama bekerja di tempat yang harus memakai seragam, maaf celana panjang. Dan teman-temannya banyak yang jomblo. Umurnya lebih dari saya. Bagaimana menurut Ustadz? Bentar, saya baca cerna kalimatnya dulu. Adik akhwat, apa nih maksudnya ini? Saya belum nyambung nih. Ustadz, kalau maharnya surat gimana Ustadz? Gini, mahar itu tadi kan saya sudah sebut ya. Ada yang nanya tadi, mahar itu minimal suatu yang punya nilai. Kalau dengan surat saja cuma setor surat, baiknya tidak gitu. Yang ada jasa mengajarkan surat. Namun kalau cuma dia sebutkan suratnya, bacakan suratnya, baiknya tidak jadikan mahar. Saya 8 kali nggak jadi nikah karena nggak sanggup penuhi mahar. Semoga tahun ini ketemu jodohnya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi mungkin ada kendala sebagian seperti itu ya. Terus Ustadz, untuk membeli bukunya, ini buku ini nanti bisa dipesan di toko Wifi di 0852 00 171222. Nah ini Pak Ustadz, aku sih sebenarnya sudah siap nikah. Udah berusaha ikhtiar, doa, dan ikut-ikut grup ta'aruf. Tapi sampai saat ini belum juga dapat. Padahal aku cuma ingin yang mau ngaji, tapi saat ini belum juga. Terus perbaiki diri, usaha terus. Insya Allah nanti akan dimudahkan. Ustadz, carikan anak pasangan TNI atau Polri yang manhatnya salaf, usia 23-35, yang tampan. Ini di sini tampan di sini. Domisilinya Boyolali atau Magelang. Qadarullah anak sudah diizinkan ortu menikah. Ya, tapi mungkin syaratnya kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan ya. Kalau ini akhwat saya belum bisa berikan solusi nih Biro Jodoh ini karena sudah ditutup ya. Kalau kita masih susah move on dan sering teringat pada seorang, apakah itu salah satu penyebab jodoh tak kunjung datang? Iya, bisa jadi itu karena penyebab. Ustadz, ada materinya di web nggak? Coba cari di web ini ya. Di web Remaja Islam, kalau nggak di rumesa.com. Saya lupa ini letaknya di mana. Terus bentar. Ini bukunya ada PDF nggak ya? Saya kayaknya nggak kasih PDF ya. Memang sengaja kalau yang versi buku kecil kayak gini terus saya komersilkan, saya nggak kasih PDF. Nah ini banyak nih. Apakah saya salah menolak permintaan ta'aruf dari sisi tidak sekufu dalam hal tingkat pendidikan? Karena qadarullah, semua yang pernah ditawarkan ke saya, tingkat pendidikannya di bawah saya. Bisa saja ya. Karena mungkin dari sisi orang tua juga berat terima seperti itu. Cari sekufu dulu, itu lebih aman. Dan tetap minta saran dari orang tua. Baik, ada telepon langsung? Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Kang Rohmat di Tangerang, Ustaz. Rohmat di Tangerang, monggo silakan. Apaan ini mau nanya Ustaz? Harus tema jomblo, nggak boleh di luar jomblo. Nggih, niki jomblo. Nggih, ya monggo. Ini kan mau ada rencana nador pas awal April qadarullah. Pandemi. Ada pandemi sampai sekarang Ustaz. Terus ana mau rencana nador di masa new normal ini bagaimana menurut syariat Ustaz? Ya, boleh boleh. nggak untuk pulang Ustaz? Kamu mau nasur sama orang mana? Pacitan. Ya, Pacitan. Kalau lewat video call belum cukup. Dereng cukup. Luar biasa kamu. Terus mau lihat langsung? Nggih. Kalau keluar kota sekarang kan masih bisa, boleh. Tapi nggak tahu kalau ke Pacitan ya. Kalau ke Pacitan coba cari tahu dulu info ke Jawa Timur, terutama ke Pacitan tuh boleh nggak? Karena kalau ke Jawa Timur ini masih rawan kayaknya. Coba jenengan cek dulu. Kalau boleh ke sana ya silahkan gitu. Apalagi mungkin kalau orang tuanya sudah tanya-tanya, kamu ini mau serius apa enggak? Alhamdulillah dari orang tua udah nanya-nanyain kapan dolan ke situ gitu. Nah, terus kok kamu nggak dolan-dolan?
Ya ini nunggu ini Ustaz. Kan di kampung juga masih lockdown Solo. Oh, jenengan asli Solo? Nggih. Nah, ya silakan tanya-tanyalah informasi untuk ke Pacitan tuh bagaimana. Oke. Gitu ya, mudah-mudahan dimudahkan ya. Intinya boleh nggih Pak? Boleh, enggak ini mau nikah pun saat pandemi boleh kok. Ya, saya doakan mudah-mudahan cepat lamaran, cepat nazor lamaran, terus cepat rabi nikah. Iya. Nggih. Amin. Cukup nggih? Ya. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz dengan ikhwan yang kurang bisa menundukkan pandangannya? Apakah kebiasaan itu bisa diubah Ustaz? Bisa saja. Bisa kalau dia tobat, dia ngaji, dia takut pada Allah, bisa diubah. Bisakah dijadikan pasangan? Kalau serius tobat, bisa jadikan pasangan. Nah, silakan dari Zoom lagi. Monggo 2 lagi. Nah, Ustaz. Ukti Yunizar Maulidia. Ukti Yunizar. Ukti Ike Indriana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Ike Ustadz Afwan, Ana menanyakan untuk mewakili kakak saya Iya, yang lagi jomblo, Iya. seorang duda. Pertanyaan pertama, yang dimaksud dengan sekufu itu sebetulnya dalam bidang apa aja Ustadz ya? Apakah Sekufu, apakah sekufu yang wajib itu dalam agama. Itu wajib, itu nggak bisa ditawar-tawar. Misalnya laki-laki, ya cari yang laki-laki muslim, laki-laki perempuan muslim, itu sekufu namanya. Ya. Namun sedangkan pemahaman agama itu kan berlevel-level ya kadang Ustadz ya, iya, pemahaman ya. walaupun dari pemahaman berlevel-level, yang penting muslim, sama-sama muslim, itu syarat wajib. Saya lagi bahas wajib dulu ya. Nanti entah nanti si laki-laki dapat yang lebih levelnya lebih rendah atau mungkin dia beruntung dapat yang lebih tinggi, nggak masalah. Oh, jadi Ya. tidak harus yang sebanding juga ya untuk Tidak, pemahaman tidak. agamanya. Bisa jadi dia dapat yang lebih baik sehingga si laki-laki dapat dukungan, bisa saja. Ya Allah, oh gitu ya Ustadz. Berarti nggak perlu nge-compare juga ya kalau dapat istri yang lebih paham dalam agama gitu ya. Iya, dia ada yang mau. Mungkin laki-laki ini punya kelebihan finansial, dia dapat akhwat seperti ini, nggak masalah. Oh, Masya Allah. Ya karena tadi kan sempat dengar di awal kan bahwa poin ketiga yang Ustadz sampaikan, salah satu sebab seseorang tidak cepat dapat jodoh karena ingin memperbaiki agama. Jadi kakak saya tadi sempat ini juga, ya udah kalau gitu pending dulu lah, saya mau memperbaiki diri dulu, saya mau memahamkan agama saya dulu. Ya sambil jalan kan bisa, sambil jalan gitu. Ya karena qadarullah memang pekerjaan dia sekarang juga ya karena pegawai negeri kan hubungannya selalu bertemu dengan dia, selalu berikhtilat, bertemu dengan laki perempuan dan segala macam gitu. Iya, iya. Khawatir akan mengganggu calon istrinya nanti gitu kalau lebih paham agama. Berarti itu sebetulnya tidak menjadi penghambat ya Ustaz. Enggak masalah. Oh baik ya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz, itu aja. Iya. Waalaikumsalam. Satu lagi Bu di Zoom silakan. Nah, ya chat ya Ustaz. Iya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Ahwan Ustaz, bagaimana mengetahui akhlak dari Ikhwan jika domisilinya jauh dan belum mengenal teman dekat dan keluarganya? Apa bertanya langsung kepada Ikhwan tersebut siapa saja teman dekatnya atau cari tahu diam-diam? Bisa cari tahu diam-diam, tapi yang jelas dia harus dapat info jelas ya. Agamanya bagaimana, keluarganya bagaimana, dia tahu, dia cari tahu gitu, pengalaman belajarnya bagaimana. Ya, nggak mesti tanya langsung, kan bisa lewat orang ketiga, bisa lewat dari biodata kalau dia susun biodata, bisa tanya ke teman, bisa tanya ke tetangga dia gitu kan, dapat info macam-macam. Nah itu dikumpulkan semua untuk jadi bahan pertimbangan. Satu lagi lewat chat silakan. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya Ana sudah ta'aruf sama orang Wonosobo. Qadarullah dibatalkan karena dia belum mampu untuk datang ke rumah Ana di Cirebon. Iya. Dan sekarang Ana sering tiba-tiba ingat dia. Bagaimana supaya Ana bisa lupain dia Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau memang tidak lanjut ya segera move on. Ini intinya tuh pada pahami takdir. Kalau mau nggak berjodoh ya Allah tahu ini takdir terbaik untuk kita. Seperti tadi saya singgung ya di sebab rizki dan jodoh itu sulit ya. Karena memang Allah tahu yang terbaik untuk kita itu gimana. Yang ini sengaja ditunda.
enggak yang ini dulu ya, besok kamu dapat yang lebih baik. Ada dalam kasus ini, saya cerita di Biro Jodoh Rumah Isa itu, ada yang mungkin awalnya dia nggak dapat dengan pasangan si A, dia dapat dengan pasangan si B, dia dapat dengan yang B, ya dia dapat yang lebih baik. Bisa seperti itu, ditunda, dia sabar dulu. Endingnya dia dapat yang baik. Bisa seperti itu. Jadi banyak-banyak sabar, banyak-banyak berdoa terus. Baik, saya lanjut ke YouTube. Ustadz, apa hukumnya? Ini, Ustadz, apa saja yang harus diperhatikan ketika akan melaksanakan khitbah? Melamar berarti ya. Baik dari kedua belah pihak, keluarga maupun pribadi. Jadi khitbah asalnya itu tidak diatur. Cara khitbah tadi, melamar tadi tidak diatur. Tergantung pada urf. Kalau urf masyarakat itu mengatur ini cara untuk khitbah seperti apa, ikuti aja. Selama tidak melanggar syariat, boleh diikuti. Terus, Ustadz, kalau ingin jodoh yang salafi soleh dan memiliki keturunan yang soleh, ya penghafal Quran, sedangkan saya sendiri sudah 28 tahun dan ilmu masih biasa gitu, apakah tidak masalah saya berikhtiar dengan masuk ponpes? Bisa saja. Namun, ini masalah usia lah 28 ya. Saran saya tetap cari, berusaha untuk perbaiki diri terus. Ada ikhwan mau melamar Ana, tapi dulu Ana lagi ta'aruf, tidak mempermasalahkan fisiknya. Sekarang setelah ikhwan mau melamar, Ana merasa sekarang kok fisiknya nggak suka Ustadz, tapi kalau mau nolak bingung. Nah itu bisa saja menolak gara-gara ini ya, tapi yang nanya ini ya ngatur kalimat saja supaya bisa menolak dengan cara yang halus gitu ya. Jika awat minder ketika ta'aruf dengan ikhwan karena hubungan dengan ayah renggang, karena ayah meninggalkannya dan lebih memilih mendekati zina, bagaimana solusinya? Karena akhwat bingung mengenalkan pada walinya. Ya jangan dekati zina. Ya lobby ya, ini tergantung lebih pada orang tua ya. Salahkah kalau kita menginginkan seorang ikhwan yang lebih agamanya karena anak masih kurang ilmunya? Boleh saja. Ditargetkan kayak gitu nggak masalah. Ustadz, kapan Biro Jodoh Rumah Isa buka pendaftaran untuk akhwat? Tunggu nanti waktunya, kita belum bisa janjikan karena masalahnya kita lagi rampungkan dulu yang sudah ada, kemudian dengan akhwat yang jumlahnya itu 2 kali lipat ya sekarang ya daripada yang ikhwan, kita ingin dapatkan beberapa waktu. Alhamdulillah sekarang ta'aruf ini berjalan tiap minggu bisa 3 pasangan, 4 pasangan, bahkan setiap kali ta'aruf kayak gini ada yang 1-2 yang siap nikah. Ini kita dapati di situ ya. Jadi harap sabar, nanti akan ada pengumumannya insya Allah kalau dibuka lagi. Saya tahu akhwat ini banyak sekali yang ingin daftar. Ustadz, saya sudah bertukar CV dengan ikhwan, namun ikhwannya meminta waktu 1 bulan sebelum memutuskan lanjut ta'aruf atau tidak. Sampai sekarang ikhwan tadi tidak ada kabar. Ini PHP banget nih si ikhwan ini. Tanya aja, kalau dia nggak jadi sudah cari yang lain biar nggak terlalu diundur terlalu lama ya, di PHP terlalu lama ya gitu ya. Ustadz, ada ikhwan soleh yang ingin ta'aruf dengan anak, tapi beliau pelaku bid'ah. Ya pelaku bid'ah ya tidak bisa sebut soleh ini ya. Timbang-timbang kalau gitu ya. Ustadz, bagaimana cara memilih calon imam dalam segi agama? Contohnya seperti apa Ustadz yang harus diwajibkan untuk ya standar minimal dia paham agama, bisa membimbing gitu. Kalau ini yang tanya akhwat gitu ya, itu syarat utamanya. Ustadz, kalau kita menemukan seorang yang kita sukai lewat medsos, nah tapi belum pernah chat personal, cara ta'arufnya gimana? Cari orang ketiga untuk hubungkan yang kenal dia. Apakah menghubungi Biro Jodoh? Bisa jadi juga dengan Biro Jodoh untuk menghubungi target yang kita sukai, bisa juga. Caranya bisa seperti itu, namun mungkin baiknya itu ada isyarat dari dia juga dia mau. Kalau tidak ya siap-siap ditolak. Terus sebentar. Kalau ada yang telepon lagi angkat langsung ya. Bentar. Bagaimana jika kita bermimpi menikah dengan seorang ikhwan yang memang ikhwan tersebut adalah calon kita sendiri? Mimpi bisa saja, tapi mimpi bukan jadi sebab ya nanti itu calonmu ya, belum tentu. Ustaz, jika besok Biro Jodoh Rumah Isa buka, apakah harus domisili Jogja? Tidak. Kita bahkan ada yang di Kebumen, di Bandung, tetap dijodohkan. Bagaimana menilai ikhwan secara objektif setelah nazar jika ada kecenderungan padanya, agar tetap fokus pada akhlak dan agamanya? Ya cari tahu guru ngajinya, rekomendasi guru ngajinya itu gimana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ustadz, anak umur Reza cuma mewakilkan adik anak mau tanya tapi nggak masuk. Ini kebetulan anak masuk. Ya, terus ya silakan. Ini Ustadz, kebetulan nanti pada Idul Adha ini adik anak kan mau ini
mau nazar gitu. Itu nanti persiapan apa yang harus disiapkan, Ustaz? Persiapan apa yang harus Siapkan. Sudah ta'aruf kan? Oh, sudah. Sudah fix Kan mau gitu. nazar, kan? Tidak ada kendala-kendala dari sisi datanya, apa yang mau ditanyakan, nggak ada kan? Nggak ada. Sudah fix gitu. Sudah lihat si akhwat fix. juga atau belum? Sudah fix. Akhwatnya maksudnya sudah pernah dia lihat apa belum? Sudah. Nah, sebenarnya tinggal lamaran saja kalau gitu. Oh, langsung ya, Ustaz ya? Iya, itu kan Terus cuma antara yang nazar ke khidbah itu kira-kira berapa, Ustaz? Berapa lama gitu? makin cepat makin bagus. Minimal gitu berapa, Ustaz? Enggak ada syarat minimal, makin cepat. Ini nazar ya, besok langsung lamaran. Besoknya nikah, Iya. lebih bagus lagi. Oh, gitu. Iya. Cuman kendalanya kalau yang ini kan si adik anak ini, yang Ivan ini kan ini apa, pekerjaannya tuh belum tetap loh, Ustadz. Maksudnya kan apalagi masalah yang pandemi ini kan belum terlalu settle gitu, maksudnya untuk masalah finansialnya gitu loh, Ustadz. Iya, semua punya kendala kayak gitu. Insya Allah dimudahkan nanti, Bu. Nggak ada yang gitu nggak ya? susah saat ini gitu. Kalau misalkan setengah tahun atau setahun lagi itu bisa nggak, Ustadz? Aduh, gitu? terlalu Atau lama ya? lama. Kalau saya jadi posisi ikhwan, saya nggak kuat itu, Bu. Iya juga sih. Iya. Cuman ya gitu, maju mundurnya itu adik anak itu ya gitu, takutnya kedepannya itu masalah keuangannya nggak usah nggak khawatir kuat itu, gitu loh, bismillah Ustaz. saja. Bukankah nanti Allah akan menolong orang yang menikah dan dia ingin menyelamatkan kehormatan dirinya? Kan Allah sudah janjikan itu. Gak usah khawatir. Nah, oh gitu aja ya, Ustadz ya. Iya. Ya udah. Cukup ya? Jazakallahu khairan, Ustadz. Wah, iyakum. Baik, itu jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi penelpon terakhir kita. Masih ada pertemuan lagi besok pagi, pertanyaan bebas, namun ada materi saya sampaikan sedikit saya tentang riba. Riba menyengsarakan judulnya ya. Namun itu intinya kalau ahad pagi juga tanya jawab seperti ini. Yang belum sempat bertanya juga bisa tanya besok pagi, walaupun nanti temanya agak umum gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk urusan para jomblo sekalian, rekan-rekan muda sekalian yang belum mendapatkan jodoh. Mudah-mudahan dengan berbagai cara yang ditempuh dimudahkan untuk mendapatkan jodoh tersebut. Yang ikhwan mendapatkan jodoh akhwat yang terbaik, soleha, yang akhwat juga mendapatkan imam yang terbaik, soleh, bisa bertanggung jawab, ya juga yang paham agama, yang semanhaj. Dan kami hanya bisa membantu untuk memfasilitasi di Biro Jodoh Rumah Iswa. Alhamdulillah banyak yang dimudahkan oleh Allah juga untuk berhasil menikah ya. Dan setiap hari sebenarnya saya dengar ini ada yang mau menikah, ini lagi, ini ada yang punya hajatan lagi. Alhamdulillah dengan Biro Jodoh Rumah Iswa seperti itu. Yang belum punya kesempatan untuk mengikuti Biro Jodoh Rumah Iswa, tunggu saja. Yang penting kita kajian setiap malam Sabtu itu dengan tema ini. Mudah-mudahan ini semakin menyemangati. Untuk minggu depan, insya Allah saya mulai bahas dari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram di pembahasan kitab nikah. Saya mudah-mudahan nanti buat syarahnya ringkas dari hadis-hadis yang ada. Mungkin kita bahas satu pertemuan itu 2 atau 3 hadis ya. Baru nanti setelah itu tanya jawab untuk malam tersebut. Walaupun nanti mungkin saya tanya jawab dengan Bunda Liski untuk permasalahan perjodohan tadi. Demikian, mudah-mudahan dimudahkan semua. Ya, saya cuma bisa mendoakan. Dan doakan kami juga dan tim Biro Jodoh Rumah Iswa lancar untuk mengurus para jomblo ini. Orang tua yang mendengar juga, mudah-mudahan anak-anaknya dimudahkan juga. Atau keluarga yang mendengar, mudah-mudahan kesama keluarganya juga dimudahkan untuk mendapatkan jodoh. Sehingga bisa segera merasakan kebahagiaan juga. Karena kita tahu dengan berjodoh, menikah, akan semakin tenang, agama semakin sempurna. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.